Ketua KPU Hasyim Asyari akhirnya resmi dipecat secara permanen oleh DKPP pada hari Rabu tanggal 3 Juli lalu atas dugaan asusila atas laporan CAT. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra dan perbincangan dari berbagai kalangan. Sejumlah praktisi hukum pun angkat bicara terkait pemecatan Hasyim. Salah satunya adalah praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang. Togar pun menyoroti sosok CAT yang melaporkan Hasyim. Benarkah ada sosok di balik CAT? Saya advokat Dr. Togar Situmorang Jumat hari ini terkait masalah berita yang viral, Ketua KPU dipecat. Jadi hari ini sudah mantan Ketua KPU, namanya Hasyim Asyari. Saya geleng-geleng kepala, karena kenapa? Seorang yang mempunyai jabatan tinggi itu ternyata bisa kesandung dengan seorang wanita yang kita bisa duga orang ini bukan siapa-siapa. Artinya dia hanya seorang pegawai yang memang ada hubungan dengan pekerjaannya dia bersama dengan Ketua KPU Hasyim Asyari. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tahu sendiri itu terungkap hubungan mereka itu dimulai di Den Haag atau di Belanda sana. Nah, yang kita sangat sayangkan ini siapa? Wanita yang berinisial CAT. Sosok ini kok bisa begitu? Ya, bisa begitu membuat tumbang seorang Ketua KPU Hasyim Asyari. Karena kita tahu Ketua KPU Hasyim Asyari itu adalah jabatan politis. Otomatis saya duga, ingat ya, saya duga ada hal-hal tertentu di belakang ini terkait skenario-skenario yang besar, di mana kita tahu tidak berapa lama lagi kita akan masuk kepada pilkada secara serentak. Nah, pilkada secara serentak kita tahu ada daerah-daerah yang memang sedang panas saat ini. Bukan panas karena cuacanya, tapi panas terkait sosok-sosok orang yang akan maju untuk memimpin daerah-daerah tertentu. Contoh, DKI, ada sosok yang memang fenomenal, panas. Kedua, Sumatera Utara, juga ada sosok yang fenomenal. Nah, dua tempat ini yang kita yakini membuat hal-hal yang tanda kutip membuat sesuatu yang enak atau bagus atau seksi untuk diserang kepada si Ketua KPU Hasyim Asyari ini. Kalau kita telusuri daripada CAT ini, itu bukan seorang gadis yang bagaimana terkenal dan maaf kalau saya bisa katakan cantiknya sedemikian rupa. Tidak ada seperti itu. Jadi saya lebih menilai ke hal-hal yang di belakang, hal-hal yang di luar nalar yang ada yang berkembang saat ini. Kalau kita bicara asusila, asusila itu terkait kesusilaan. Susila itu artinya adalah kalau menurut KBBI ya, susila itu adalah beradab atau sopan. Nah, kalau susila itu berkaitan dengan adab atau sopan santun. Bisa dibayangkan kalau ada dugaan asusila, artinya itu betul-betul harus memenuhi unsur-unsur yang memang termaktub atau tercantum di pidana. Kalau dibilang asusila itu terkait dengan pasal 281. Nah, di mana kita tahu ancaman daripada pasal 281 ini kurang lebih hampir 2 tahun kalau itu dilaporkan kepada pidananya. Namun ini kan tidak dilaporkan ke pidana, dilaporkan kepada etiknya saja, kepada profesi pekerjaan orang tersebut. Nah, ini yang sangat kita bikin tanda tanya. Kalau memang pidana memang sulit dibuktikan karena kejadiannya katanya kan di Belanda, di Den Haag sana. Berarti yuridis hukumnya harus di negara tersebut. Nah, yang lebih tepatnya adalah
kepada etik di mana si pejabat itu berada. Ini juga harus menjadi satu pelajaran bagi para pejabat-pejabat. Jangan sampai, nah ini, jangan sampai pejabat tanda kutip lagi terjebak dengan harta, tahta, dan terakhir wanita. Ini ya kita tahu sendirilah, karena kenapa, kalau memang berdampak membuat kita sengsara, untuk apa ya, untuk apa kalau memang kita sengsara gitu. Bang, tadi katanya ada hubungan badan, kalau suka sama suka bisa dihukum atau gimana Bang? Banyak yang mempertanyakan di sini, kalau suka sama suka sama-sama dewasa, apakah termasuk pemerkosaan atau gimana nih Bang, atau gimana nih? Nah, kan kita informasi terakhir kan dari pihak pengacara juga menyatakan di media bahwa tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ancaman. Jadi kan suka sama suka. Nah, ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Kenapa kok bisa sedemikian hebatnya DKPP itu memecat dari seorang ketua KPU Hasyim Asyari hanya alasan-alasan yang memang kalau kita kategorikan suka sama suka. Dalam arti kata begini, tolong diberitahu apa ada di negara kita pejabat yang melakukan asusila, ya, itu tidak, istilahnya karena tidak terbongkar aja sampai detik ini mereka aman-aman. Karena hampir rata-rata pejabat-pejabat di Republik ini pasti mereka melakukan tanda kutip perbuatan asusila. Oknum ya, oknum pejabat-pejabat pasti mereka mempunyai selingkuhan, pasti mereka melakukan asusila. Yang kita sangat sayangkan itu DKPP demikian kencangnya untuk kasus yang dilaporkan oleh CAT. Nah ini kok bisanya lantas memecat seorang ketua KPU tanpa adanya teguran 1, teguran 2, atau teguran berat, teguran ringan, atau teguran sedang. Biasanya itu proses. Ini langsung pemecatan, dan pemecatannya luar biasa, permanen. Harus ada hierarki lah. Istilahnya ada teguran 1, teguran 2, atau teguran 3. Ataupun sanksinya, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi berat juga kategorinya itu tanda kutip. Yang misalnya narkoba, yang misalnya pembunuhan. Nah ini kan asusila. Asusilanya juga di Belanda, bukan di Indonesia. Ini yang kita sangat sayangkan. Kok bisa sedemikian kencangnya DKPP untuk memutus atau memecat ketua KPU Hasyim Asyari. Saya sebagai juga salah satu kebijakan publik yaitu menyayangkan adanya putusan yang saya anggap ini tidak equal, ini tidak adil. Karena kenapa? Pasti ini kan berproses suka sama suka. Dan kita juga terungkap bahwa ada surat pernyataan atau surat perjanjian atau surat apalah yang memang menyatakan bahwa ada rencana Bapak Ketua Hasyim Asyari ini memberikan dana, lantas juga apartemen, lantas juga ada bulanan 30 juta dan seterusnya. Ini kan dikategorikan memang mereka tanpa ada paksaan, suka sama suka. Itu yang kita sangat sayangkan, DKPP sampai segitu kencangnya untuk memecat ketua KPU. Bang, netizen juga bilang katanya si CAT ini wajib diselidiki, ada sesuatu yang membacking atau seperti apa, mungkin ada sesuatu di belakangnya, gimana Bang menurut Abang? Dari saya pun sepakat dan setuju dengan pendapat netizen. Tadi kan saya bilang saya ini heran karena kalau dibilang asusila itu harus ada unsur yaitu hubungan badan secara dipaksa. Kalau memang suka sama suka, apa dong yang mau dipaksa? Dan yang kedua, mereka usianya sudah di atas daripada usia batas hukum. Yang kalau memang kalau cakap akan hukum, itu kan dalam keperdataan 21 tahun. Kalau dipidana kan di atas 17 tahun. Nah, ini saja mereka berdua sudah cakap akan hukum. Dan yang kedua, peristiwanya itu bukan di Indonesia, tapi di Den Haag. Mereka komunikasi secara baik melalui komunikasi yang namanya WA. Dan yang kelima, kan ada perjanjian atau ada surat pernyataan terkait pemberian uang, apartemen, rencana,
atau mau dikawinin dan seterusnya. Itu kan berarti hati ke hati. Ibaratnya orang yang sedang jatuh cinta. Masa jatuh cinta malah dipecat? Masa DKPP setega itu untuk memecat seorang ketua KPU Hasyim Asyari? Saya sepakat dengan netizen. Pasti CAT ini, wow, siapa di balik CAT? Dasar apa CAT melaporkan sedemikian kencangnya hubungan yang dia lakukan di Den Haag dengan dia datang ke Indonesia untuk maju ke DKPP melaporkan kode etik. Sekali lagi, kode etik. Bukan pidana loh, kode etik itu loh. Jadi patut diduga ada seseorang atau sekelompok atau yang membelakang CAT. Saya lebih tidak duga lagi. Ada suatu kepastian keyakinan saya, ini pasti ada tertentu skenario yang memang sengaja untuk menggusur ketua KPU. Jadi ada bilang skenario untuk menggulingkan lah istilahnya. Betul, sangat-sangat betul. Karena tadi isu panas sebentar lagi yang namanya pilkada. Pilkada yang seksi, DKI, Sumatera Utara, sangat seksi. Mungkin terakhir Bang, langkah hukum apa yang harus dilakukan oleh Hasyim atau seperti apa nih Bang, biar lebih terang benderang seperti ini Bang? Nah kalau saya di posisi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum atau ditunjuk memberikan semacam konsultasi hukum, ya Bapak Hasyim Asyari harus mengambil langkah hukum karena ini menyangkut kewibawaan diri dia sendiri, di mana kita tahu dia adalah seorang pejabat, kedua dia juga punya anak dan istri, ketiga dia juga punya nama baik selama ini, keempat dia juga orang yang dewasa. Orang dewasa pasti ada rasa ingin, ada rasa suka. Nah, keinginan dan kerasa suka dia, ya, kenapa harus dilaporkan dan dapat sanksi pemecatan? Dan saya yakin ketua KPU itu juga uangnya tebal. Jadi kita sangat sayangkan kenapa ada orang kok bisa mendongkel ketua KPU Hasyim Asyari. Kalau tidak ada latar belakang, tidak mungkin.